Pas Om springnya, Swastiastu. Swastiastu. Swastiastu Pak Ketut Marjana, Penapi Gatro. Sehat? Sehat ya. Gimana Bu Putri? Sehat, yang selalu sehat ya untuk Yeah. menyapa pemirsa yang ada di rumah ya. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Ketut Marjana. Beliau adalah seorang pelaku pariwisata dan selain itu juga adalah Ketua BPC PHRI Kabupaten Bangli sekaligus Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Bangli. Pak Marjana, apa kesibukannya saat ini, Pak? Kesibukan saya hari-hari itu sebenarnya di samping ngurus masalah PRI, ya juga BPPD gitu ya. Saya banyakkan di Toya Devasya di sini. Toya Devasya ya, di tempat usaha Bapak ya, pribadi, Pak. Usaha pribadi ini. Tapi kalau kita berbicara tentang situasi pariwisata di tengah pandemi COVID-19, Bapak selaku pelaku pariwisata sekaligus juga Ketua Badan Promosi Pariwisata, bagaimana Pak melihat pandemi ini mempengaruhi pariwisata secara umum di Bali? Seperti apa? Nah, kalau pengaruhnya sudah jelas, yaitu sangat negatif ya. Ini dampak terhadap ekonomi kita, ekonomi khususnya Bali itu luar biasa ya. Jadi hampir minus 14% di dalam term ketiga daripada tahun 2020 ini. Nah, itu artinya apa? Jadi satu ya, memang pasti pembangunan udah nggak ada. Baik. Ya. Yang kedua, terjadi penurunan daya beli masyarakat. Ya. Nah ini tentu kenapa bisa demikian? Ya karena tadinya kita ini Bali ini sangat bergantung pada pariwisata. Betul. Tonggak penggerak perekonomian ya Pak ya. Penggerak ekonomi. Hampir 70% ekonomi Bali, 76% ya. Ekonomi Bali bergantung pada pariwisata. Baik. Bayangan saja, ya tatkala pariwisata ini tertimpa oleh pandemi ini, ya semua berpengaruh. Baik. Kenapa berpengaruh? Ya, pendukung-pendukung pariwisata ini banyak turunannya Pak ya. Dari hasil pertanian, tenaga kerjanya, juga dari industri, ini semuanya nggak bisa bergerak karena pariwisata ini. Betul, jadi pada saat pandemi masuk ke Indonesia, khususnya Bali, Pak. Jadi kurang lebih kan kita sudah 1 tahun ya, Pak, terpaksa hidup berdampingan bersama dengan pandemi COVID-19. Dampak signifikan yang terjadi perekonomian, ini ditandai dengan apa, Pak? Apakah jumlah wisatawan yang langsung menurun drastis, atau daya beli wisatawan yang juga menurun? Apa tandanya pada saat pandemi ini pertama kali masuk ke Bali, Pak? Ya, kita kan ingat bahwa pada bulan Februari itu sebenarnya mulai Desember sudah ada gejala di Cina, di Wuhan kan, sampai ke Indonesia ini Februari. Jadi bulan Maret udah close down. Jadi semua usaha ditutup. Jadi artinya penerbangan udah, ya pergerakan orang itu sangat dibatasi. Nah ini tentu bahwa pasti pariwisata orang yang mau berkunjung ke Bali sudah nggak bisa. Baik. Ke Indonesia atau Bali, dia sangat bergantung pada wisatawan asing. Ya, wisatawan asing. Nah, wisatawan asing ini nggak ada. Kita lihat bahwa Kuta sampai sekarang juga berpengaruh. Ubud, Nusa Dua berpengaruh. Ya. Baik. Sekarang boleh dikatakan kita bergantung pada pariwisata domestik yang quote-unquote sebelumnya itu kurang dilirik oleh kita. Baik. Jadi banyak bergantung pada asing. Nah ini yang satu faktor menyebabkan bahwa akhirnya usaha-usaha itu nggak ada pendapatan. Tidak ada pendapatan, akhirnya tidak bisa bayar gaji. Pegawai-pegawai dirumahkan, kita tidak bisa membeli barang, ya kita tidak bisa membeli hasil-hasil pertanian. Oleh karena itulah saya katakan semuanya akhirnya berdampak. Sangat berdampak. Ya. Nah, apabila pelaku pariwisata ini, Pak, ya karena kan seperti yang kita ketahui bersama, tadi Bapak juga sudah sempat sampaikan bahwa pariwisata ini adalah tonggak penggerak. Jadi sebagian besar masyarakat Bali ini bergantung pada situasi pariwisata. Apakah mungkin, Pak, dengan pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan akan ada peralihan ketergantungan sektor? Masyarakat Bali apakah masih bisa tetap bergantung pada sektor pariwisata secara umum, Pak? Ya, tapi manusia ini nggak kan punya akal. Betul. Tidak mau mati konyol. Benar. Ya kan, kita selalu di balik satu hal-hal yang negatif, kita pasti ada satu hal yang positif yang kita bisa lihat. Jadi orang Bali ini yang memang udah biasa aktif. Kalau pariwisata nggak ada, ya mereka untuk menyambung hidupnya dengan pertanian. Ya, ada yang bisa ngasih pertanian berjualan kecil-kecilan secara online. Jadi inilah pengaruh dampak positif
Nah tentu ke depan ini yang harus kita pikirkan. Benar. Ya, apa kita mau menyerah begini saja? Ya, tidak. Jadi kita disuruh harus kreatif, harus inovatif. Ya, nah oleh karena itu selalu pemerintah memberikan suatu gambaran apa dampaknya ini. Pasti arahnya adalah bagaimana nantinya teknologi informasi akan berperan Betul besar. sekali, digital ya Pak ya. Digitalisasi akan menjadi satu andalan utama. Komputerisasi akan menjadi suatu hal yang mendasar. Nah, ini yang harus kita udah mulai mengarah ke arah itu. Baik. Jadi seperti itu. Dan saya sendiri di sini di Toya Devasi yang saya satu usaha kecil, yang udah semuanya di sini cashless. Ya, jadi kita menggunakan ya arahnya digitalisasi lah. Betul. Marketing menggunakan yang sifatnya sosial media. Jadi memang betul seperti yang Pak Marjana ini sampaikan pemirsa ya, kita dituntut untuk kreatif, kita dituntut untuk beradaptasi dengan situasi seperti ini karena mau tidak mau kita harus tetap berjalan, kehidupan tetap berjalan di situasi pandemi seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah kemudian Pak, secara umum nih Bapak melihat selama kurang lebih 1 tahun pandemi ini sudah berlalu, sudah ada, apakah Bapak sudah melihat terobosan-terobosan di bidang pariwisata Pak? Karena kan banyak program-program pemerintah, yang banyak program-program untuk memajukan pariwisata. Apakah Bapak melihat ini sudah cukup berjalan? Kita tidak menutup mata ya bahwa pemerintah ini sangat menyadari dampak negatif tadi. Jadi oleh karena itu pemerintah sudah menjalankan berbagai stimulus, berbagai relaksasi di bidang perpajakan, restrukturisasi di bidang utang, juga bantuan-bantuan yang sifatnya bagaimana mendorong perekonomian ini. Nah, itu dari segi pemerintah. Dari segi swasta pun, nah saya di sini contohnya, tentu saya tidak mau tinggal diam. Jadi saya melakukan berbagai pembenahan. Ya inilah saatnya. Kalau tamu sudah ramai, saya nggak mungkin saya melakukan satu renovasi. Nggak mungkin saya akan melakukan satu perubahan yang drastik. Betul. Nah, disinilah saya ambil manfaat daripada tenggang waktu akibat COVID ini. Oh, luar biasa. Nah, gitu kan. Nah, oleh karena itu tatkala pariwisata mulai hidup, kita udah Siap. well ready. Iya. Nah, contoh sekarang, ya, saya meskipun domestik masih, ya, tapi orang masih melirik Toya Devasi. Mereka datang ke sini, satu karena alam, kita terbuka. Betul. Yang kedua, memang kita udah ready untuk melayani mereka. Nah, ini yang harusnya kita lakukan. Baik. Ya, seperti itu gitu ya. Jadi dari sudut pandang yang positif lah kita ambil ya Pak ya. Ya. Mungkin untuk para pelaku pariwisata yang selama ini biasanya padat, ramai, tapi kita memang harus beristirahat sejenak. Dan seperti Pak Marjana tadi justru memanfaatkan waktu ini pemirsa untuk renovasi, untuk perbaikan, sehingga siap untuk menyambut para wisatawan ataupun juga dari domestik yang datang ke Toya Devasi, tempat wisatanya seperti itu. Lantas sejauh ini bagaimana Pak? Apakah sudah ada kemajuan, sudah 1 tahun berjalan ini, ataukah semakin terpuruk pariwisata secara umum Pak? Ya, kalau kita katakan kemajuan sih belum ya, karena kita belum bisa mengatasi COVID ini entah sampai kapan. Tapi kita selalu optimis bahwa pemerintah itu tidak tinggal diam. Ya orang-orang yang di kalangan pengambil keputusan juga mereka berusaha bagaimana kita mengatasi masalah COVID ini. Nah, disinilah perlunya adanya satu understanding, pengertian daripada masyarakat. Tatkala pemerintah mengatakan bahwa ya kita harus selalu patuh pada protokol kesehatan 3M, kita lakukan seperti itu, sehingga bahwa pandemi ini tidak bisa dicegah oleh pemerintah saja, tapi seluruh komponen yang ada di dunia ini harus bersinergi Pak harus ya. bersinergi. Masyarakat, pelaku pariwisata, pemerintah harus bersinergi. Baik, tadi kita sudah membahas secara umum ya Pak ya, pandemi secara umum. Kita akan bahas selanjutnya pemirsa di Kabupaten Bangli. Tapi kita akan jeda sejenak Pak. Kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Dialog Khusus iNews Bali. Bentar lagi dilantik Bupati. Oke, baik. Bupatinya dilantik. Nah tentu saya sebagai pelaku usaha mempunyai harapan yang besar